Cerita dimulai dengan sebuah legenda tentang 10 cincin. Tampak om-om ganteng yang adalah pemimpin pasukan yang menggunakan 10 cincin yang kelihatan lebih seperti gelang daripada cincin. 5 digunakan di tangan kiri dan 5 digunakan di tangan kanan. Nama om-om ini adalah Wenwu. Cincin ini memberikannya kekuatan dan juga keabadian. Ia menangkis ribuan panah dan menyerang pasukan musuh sendirian hanya dengan cincin ini. Sungguh MVP. Cincin ini disebut Ten Rings. Ia menggunakan Ten Rings dan menghabiskan waktu yang sangat panjang mencari kekuasaan dan kekuatan. Tapi ia tidak pernah puas. Ia dan timnya pergi ke hutan mencari kekuatan di satu tempat bernama Talo. Ternyata hutan ini ada penunggunya, alias ada kekuatan mistisnya. Hutan ini bergerak dan melempar mereka keluar. Ia kembali masuk dan berjumpa dengan seorang gadis imut yang manis. Ia mengeluarkan cincinnya. Keduanya bertarung. Ternyata gadis ini jago dansa. Maksudku bertarung. Si gadis bisa mengendalikan angin. Sungguh, melihat pertempuran mereka seperti menonton film Avatar. Tiba-tiba terjadi cinta lokasi alias cinlok. Mereka saling goda, saling senyum. Si gadis ternyata bisa mengendalikan 10 cincin juga. Si gadis memenangkan pertandingan, tapi Wenwu memenangkan hati si gadis. Asik. Mereka kemudian menikah. Mereka punya anak laki-laki bernama Shang-Chi yang adalah pemeran utama film ini. Mereka hidup bahagia dan meninggalkan kekuatan mereka. Keluarga di atas kekuasaan. Sungguh suatu akhir yang bahagia. Tunggu dulu. Ceritanya baru dimulai. Tampak seorang pemuda bernama Sean. Sebenarnya dia adalah Shang-Chi yang menggunakan nama samaran. Ia hidup normal, bekerja sebagai juru parkir. Ia memiliki sahabat bernama Katie, sama gilanya dengan dirinya. Mereka suka ugal-ugalan di jalan dengan mobil orang. Mereka menjalankan hidup mereka yang sangat tidak bertanggung jawab. Sean menjemput Katie untuk pergi ke kantor. Mereka naik bis. Seorang misterius menghampiri mereka dan meminta kalung Sean yang diberikan oleh ibunya waktu kecil. Katie bingung. Katie dipukul. Sean marah dan memukul balik. Pertarungan terjadi. By the way, adegan pertarungan di sini sangat keren guys. Sumpah. Koreografinya terbaik lah. Sekelas Winter Soldier. Yang belum nonton, tontonlah. Tiba-tiba seorang bangun dari deretan penumpang. Dengan tampang yang sangar, tapi tangan yang puntung. Ternyata tangan puntungnya bisa mengeluarkan pedang. Ia menyerang membabi buta. Akibat asal sabet, tali rem bis putus. Bis hilang kendali. Katie mengambil alih kemudi bis. Sean terus bertarung. Sabetan pedang hampir mengenai critical hit dari Sean. Pertarungan semakin sengit. Sean memberi sinyal, Katie berbelok tajam. Bagian belakang bus terlepas dan para penjahat masih di dalamnya. Pertarungan selesai, tapi bus belum bisa berhenti. Mereka menghentikan bis dengan menggiling mobil-mobil mahal. Semoga masih ada asuransi. Sean tersadar bahwa kalungnya telah diambil penjahat dengan tampang sangar tadi. Katie meminta penjelasan. Sean mengatakan bahwa dia harus pergi ke tempat adik perempuannya. Katie memaksa untuk ikut. Adegan berikut menunjukkan kilas balik masa kecil Sean atau Shang-Chi bersama dengan ayahnya. Ternyata ibunya sudah meninggal. Ayahnya yang galau kembali ke kehidupan lamanya. Seorang petarung. Shang-Chi dilatih dengan sangat keras. Di umur 14 tahun, Shang-Chi sudah siap menjadi petarung sejati. Dia diberikan suatu misi. Tapi Shang-Chi memilih untuk lari dari misi tersebut. Shang-Chi memberitahu nama aslinya kepada Katie. Mereka sampai di Macau. Mereka menuju ke alamat yang tertulis di surat. Ternyata tempat ini adalah tempat pertarungan underground yang sering digunakan untuk berjudi. Di situ tampak ada Abomination dan Wong sedang bertarung. Ya, Abomination yang pernah melawan Hulk dan Wong yang adalah sahabat dari Doctor Strange. Masih belum jelas kenapa mereka ada di sini. Ternyata nama Shang-Chi sudah didaftarkan ke dalam daftar petarung. Dia terpaksa bertarung ke dalam ring tanpa baju. Tak disangka yang ia harus hadapi adalah Su Xialing, yang adalah adiknya sendiri yang dia cari. Shang-Chi kaget, tapi Su Xialing terus menyerang. Su Xialing memberikan critical hit. Shang-Chi ngajak damai, tapi Xialing mengingat masa kecilnya saat ditinggal Shang-Chi. Dia berbalik dan memberikan satu tendangan maut, TKO.
Ternyata Xialing adalah pemilik tempat ini. Shang-Chi menceritakan keadaannya dan memperingatkan Xialing bahwa ayah mereka akan datang mengambil kalungnya. Terjadi sesi curhat. Shang-Chi menunjukkan kartu pos yang diberikan Xialing. Ternyata bukan Xialing yang memberikan kartu itu, tapi itulah jebakan agar anak buah ayahnya bisa menemukan Xialing. Kabur, semua kabur. Terjadi aksi kejar-kejaran dan baku hantam di luar gedung. Katie ditendang keluar seperti panda, dia bergelantungan pada batang bambu. Shang-Chi berlari untuk menyelamatkannya. Shang-Chi berhasil memegang tangannya, tapi ia disetrum sehingga Katie terlepas dan terjatuh. Untung saja adiknya datang dan menangkapnya. Inilah saatnya reuni keluarga. Kakak beradik ini bertarung dengan sangat indah melawan musuh-musuhnya. Muncul seseorang yang menggunakan masker. Ternyata ini adalah pelatih Shang-Chi waktu kecil. Ia mengambil kalung Xialing. Shang-Chi mengejar dia. Mereka berdua bertarung dan Shang-Chi menang. Sebelum menghabisinya, ayah Shang-Chi datang dan menghentikan Shang-Chi. Reuni keluarga bagian kedua. Shang-Chi, adiknya dan Katie dibawa ke markas ayahnya. Terjadi sisi curhat antara Xialing dan Katie. Shang-Chi masuk ke kamar lamanya. Ia melihat bekas-bekas latihannya waktu kecil. Ia mengingat masa kecilnya dengan ayahnya. Keluarga ini makan malam bersama. Ayah Shang-Chi bercerita tentang adanya seorang teroris yang mengakui memiliki Ten Rings yang menamai dirinya Mandarin. Ya, Mandarin palsu yang ada di film Iron Man 3. Ternyata, Wenwu ini adalah Mandarin yang asli. Ia menceritakan masa-masa bahagianya dengan istrinya, ibu dari Shang-Chi, sampai ia memiliki 2 orang anak. Sungguh keluarga yang bahagia. Memang benar, 2 anak lebih baik. Dukung program KB pemerintah. Wenwu masih mencari tahu cara untuk ke Talo, kampung halaman ibunya. Ia berkata bahwa ibunya mendatanginya saat ia sedang sendiri dan memanggil-manggil namanya untuk menyelamatkan dirinya dari orang-orang di Talo. Ia meyakini bahwa penduduk Talo menyembunyikan istrinya di sana. Ternyata Wenwu belum bisa move on dari kematian istrinya. Wenwu mengeluarkan kalung kedua anaknya dan memasangkannya ke mata patung naga. Terjadi peristiwa mistis. Air bergerak membentuk hutan. Ya, hutan yang ada di awal cerita. Ternyata hutan itu seperti labirin dan kalung Shang-Chi dan adiknya adalah penunjuk jalannya. Wenwu mengajak anaknya membantunya, tapi Shang-Chi menolak. Shang-Chi dibanting. Adiknya berusaha membantu, adiknya pun dibanting. Padahal mereka baru saja makan malam bersama. Shang-Chi dan teman-temannya dikurung. Tiba-tiba terdengar suara geraman dari kegelapan. Dia adalah Trevor Slattery. Ini adalah Mandarin palsu yang pernah muncul di Iron Man dulu. Wenwu mengeluarkannya dari penjara dan mengurungnya di markasnya. Trevor memiliki seekor peliharaan lucu, namanya Maurice. Binatang yang berkaki 4, bersayap 4, dan tanpa wajah. Maurice ternyata mengenal Shang-Chi dan ibunya. Ia adalah hewan dari Talo. Maurice ingin mengantar Shang-Chi ke Talo. Xialing menghancurkan tembok dan mereka pun mendapatkan jalan keluar. Mereka merampok mobil ayahnya. Mereka dikejar. Setelah pertarungan sengit, mereka berhasil keluar. Mereka tiba di depan hutan yang ada di awal cerita. Tiba-tiba pohon bergeser, mereka masuk ke dalam. Maurice membantu mereka, dan Katie bermanuver mengikuti petunjuk dari Maurice. Kaca spion mobil pecah. Mereka berhasil sampai di sebuah air terjun, tempat cinta lokasi kedua orang tua mereka. Mereka masuk ke dalam air terjun. Mereka keluar di sebuah negeri dongeng. Burung api, serigala berekor banyak dengan telinga yang panjang, keluarga Maurice, dan banyak hewan mistis lainnya. Inilah Talo, kampung halaman ibu Shang-Chi. Mereka disambut warga lokal, semuanya kuning, betul-betul mirip seperti negara angin di Avatar. Ternyata bukan disambut, mereka ditolak. Muncul seorang mak-mak. Ia adalah tantenya Shang-Chi. Ia menyuruh warga untuk menurunkan senjata mereka, dan mereka nurut. Memang powernya mak-mak tidak ada yang berani. Si mak menceritakan masa lalu Talo. Talo diserang oleh pasukan iblis yang disebut Soul Eaters. Mereka hampir kalah, tapi kemudian mereka dibantu oleh seekor naga. Mereka berhasil mengalahkan dan mengusir Soul Eaters keluar dari gerbang hitam. Penduduk Talo sudah 4000 tahun lebih menjaga gerbang hitam yang mengurung iblis itu. Si emak menjelaskan bahwa sebenarnya Soul Eaters lah yang memanggil Wenwu ke sini. Si emak membawa Shang-Chi dan Xialing ke tempat yang berisi kenangan atas ibu mereka. Ia memberikan warisan kepada Shang-Chi dan Xialing.
kostum baru biar kelihatan seperti superhero sungguhan. Katie berlatih panah, Xiangling berlatih cambuk, Shang-Chi berlatih dengan si emak. Si emak mulai ngajarin Shang-Chi cara berdansa. Si emak kemudian mengeluarkan jurus angin miliknya dan mengalahkan Shang-Chi. Tampak Shang-Chi kecil sedang dilatih ibunya. Beberapa preman mendatangi mereka. Mereka adalah musuh masa lalu dari ayah Shang-Chi. Ibu menghadapi para preman, tapi kali ini ia sudah tidak memiliki jurus anginnya. Preman semakin banyak. Shang-Chi hanya menonton. Bapak pulang membawa sembako. Ibu sudah tiada. Ini adalah momen yang membuat bapak galau dan tidak bisa move on bertahun-tahun, sehingga memilih untuk kembali ke jalan hidupnya yang lama. Bapak dipenuhi angkara murka. Ia balas dendam tanpa ampun. Ternyata misi pertama Shang-Chi adalah membunuh orang yang membunuh ibunya. Sesi curhat terakhir sebelum pertempuran. Shang-Chi marah. Ia merasa ibu mati karena salah bapak, dan ia akan balas dendam. Masalah keluarga ini menjadi semakin rumit. Semua bersiap bertempur. Mereka menggunakan baju baru, keren dan asik. Bapak datang bawa pasukan. Emak mengatakan bahwa suara yang didengar bapak adalah suara iblis. Bapak ngotot. Bapak memulai pertempuran. Adik ngamuk. Singa ngamuk. Emak ngamuk. Bapak jalan santai ke gerbang hitam. Cool. Shang-Chi kejar bapak. Baku hajar part 1. Si bapak mulai menyalahkan Shang-Chi atas kematian ibunya. Saling menyalahkan. Bapak lempar-lempar cincin. Shang-Chi ngamuk karena ia kehilangan sosok bapak saat ibu mati. Pukulan kepala. Pukulan telak di perut. TKO. Suara ibu semakin jelas. Bapak OTW. Suara semakin jelas di depan gerbang. Bapak kehilangan akal sehat, mulai memukuli gerbang dengan cincinnya. Tampak anak-anak iblis mulai menggeliat keluar dari gerbang. Emak kaget, adik kaget, musuh juga kaget. Anak iblis menyerap roh. Anak iblis tidak bisa diserang dengan senjata biasa, harus dengan senjata yang dibuat dari sisik naga. Anak buah bapak minta gencatan senjata. Anak iblis membawa roh yang diserap ke dalam gerbang. Semua bekerja sama melawan anak-anak iblis. Bahkan Trevor masih ada di sini. Shang-Chi tenggelam. Ia mulai mendengar suara ibunya. Kali ini benar-benar suara ibunya. By the way, ini dia tahan napasnya lama banget loh. Muncul seekor naga. Ternyata selama ini dia bobok di dasar sungai. Naga membawa Shang-Chi keluar ke permukaan. Semua terpana. Naga memakan anak-anak iblis seperti kacang goreng. Shang-Chi nge-grab naga OTW ke tempat bapak. Baku hajar part 2. Shang-Chi sudah bisa berdansa. Bapak menyerang, tapi dia diputar-putar oleh Shang-Chi. Anak-anak iblis nempel di mata naga. Adik membantunya. Mereka saling tatap. Maurice mendatangi Trevor yang sudah mati. Ternyata dia belum mati, tapi lagi acting. Maurice ikut acting. Lanjut ke pertarungan bapak anak part 2. Cincin berubah warna menjadi oranye. Shang-Chi mulai bisa mengendalikan cincin. Bapak dan anak baku adu cincin. Baku tarik, baku tatap, ikat, lempar, tendang, smash. Bapak dan anak jatuh. Shang-Chi berhasil mengambil alih semua cincin. Dia sok cool. Bersiap Kamehameha. Apakah dia akan balas dendam? Ternyata tidak. Dia melempar cincin itu ke bapak. Akhirnya mereka baikan. Tapi sudah terlambat. Gerbang sudah bobol. Bapak iblis keluar. Jauh lebih besar dari anak-anak iblis. Namanya juga bapak. Bapak menyelamatkan anak. Bapak ditangkap bapak iblis. Roh bapak dihisap bapak iblis. In super slow motion. RIP. Sebelum mati, bapak serah terima cincin ke anak. Bapak iblis OTW Shang-Chi. Naga datang menolong. Bapak iblis berbalik ke arah penduduk desa. Adik di atas naga. Shang-Chi ikut ke atas naga. Gak apa-apa. Naga meliuk-liuk seperti belut. Mata menyala, air menyala. Ternyata naga ini pengendali air. Naga menyerang bapak iblis. Anak-anak iblis datang membawa roh-roh ke bapak iblis. Bapak iblis naik level. Serangan balik. Naga tertangkap. Bapak iblis akan menyerap roh naga. Kalau berhasil, maka ia akan menjadi raja iblis. Roh naga berjalan meninggalkan tubuhnya. Shang-Chi mau membantu, tetapi Xiangling tertangkap. Shang-Chi harus memilih menolong naga atau adik. Momen yang sangat dramatis, disertai musik yang sangat mengharukan. Siapakah yang akan dipilih? Tiba-tiba panah asmara menuju ke arah bapak iblis. Critical hit di leher bapak iblis. Naga terbebas, terjun bebas ke air. Bapak iblis mengejar naga. Naga berhasil masuk ke air
meliuk-liuk lagi. Kali ini Shang-Chi ikut menghajar bab iblis dengan cincin barunya. Adik dan naga juga membantu. Shang-Chi mulai berdansa di udara. Adegan ini musiknya parah banget kerennya. Kalau nonton di bioskop best moment lah. Katie kagum, emak kagum, adik kagum, penonton bioskop juga kagum. Shang-Chi meledakkan cincin dari dalam bab iblis. TKO buat bapak iblis. Mereka kembali ke darat. Banyak prajurit rip. Shang-Chi memeluk Katie. Adik iri karena tidak ada yang memeluknya. Emak memberi ceramah. Mereka melepas lampion untuk menghargai para prajurit. Naga ikut berbela sungkawa. Hati-hati, awas airnya kena lampion. Shang-Chi dan Katie kembali ke kehidupan mereka yang tidak bertanggung jawab. Wong muncul dan memanggil Shang-Chi dan Katie. Mereka bergandengan tangan masuk ke lingkaran sihir. Cerita berakhir di sini.